Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanesha dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara ke-12 mengenai React Native membuat create, read, update, delete untuk kedua kalinya. Untuk melanjutkan CRUD ini. Jadi, di sini pastinya kita harus membuat API yang dimana API-nya itu udah dibuat di sini dengan nama JSON server, dan API-nya harus dinyalain dengan npx atau dijalankan dengan perintah npx JSON server. Ini hostnya. Kemudian ini adalah daftar mahasiswa yang nanti bakal ke input di servernya. Nah, kemudian eh di sini kita juga sudah mengetes API-nya di acara sebelumnya dengan metode get, post, patch, atau put, dan delete. Kemudian buat form input data di React Native dengan API, yang dimana form input datanya ini merupakan perintah dari create, yang dari CRUD itu. Ini adalah salah satunya, yaitu create, yang dimana ketika kita membuat input data itu nanti akan kekirim ke API server yang telah kita buat, yaitu JSON server dengan API-nya. Kemudian menampilkan datanya di list data, bentuknya list data, yang dimana ketika kita inputkan data baru di form input ini, nanti akan muncul di list data dengan kita merefresh halaman dari list datanya. Nah, kemudian di dalam list data itu kita sekalian membuat perintah untuk delete data, yang dimana nanti ada alert yang digunakan untuk menginformasikan bahwa data tersebut siap nggak untuk di-delete atau enggak. Itu kayak pengumumannya mau di-delete atau enggak. Kemudian sini update data, yang dimana data tersebut itu kita ubah atau edit eh, dari list-list atau data yang udah tersimpan di server kita. Nah, di sini mau jelasin dulu, kita butuh yang namanya JSON server. JSON server sendiri itu merupakan alat pengembangan yang digunakan untuk membuat REST API secara cepat dengan menggunakan file JSON sebagai basis data. Ini sangat cocok untuk membuat mock API saat pengembangan aplikasi, terutama ketika back-end sebenarnya belum selesai atau ketika ingin menguji fitur dengan data dummy. Kemudian, apa sih utama dari JSON sendiri? Itu dengan hanya membutuhkan file JSON sebagai sumber data dan dapat dijalankan dengan perintah yang sederhana. Kemudian dia juga mendukung HTTP method seperti eh, get, post, eh, put, kemudian patch, dan delete. Kemudian mendukung fitur-fitur yang eh, memudahkan pengguna. Kemudian di sini juga dapat menambahkan middleware. Tapi di sini belum menambahkan middleware atau routing khusus. Nah, kemudian di sini ada Fetch API. Fetch API itu merupakan asinkron. Jadi, Fetch API ini menggunakan promise untuk memungkinkan penanganan hasil dari permintaan tanpa memblokir eksekusi kode lain, yang dimana lebih sederhana, sehingga sintak fetch ini lebih mudah dibaca dibandingkan dengan XML HTTP request. Kemudian ini juga sama mendukung beberapa metode HTTP seperti GET gitu-gitu. Kemudian
Kenapa sih kita menggunakan API dengan HTTP method seperti get, post, page itu? Di mana secara interaktif pada aplikasi kita menggunakan beberapa metode yang dimana kita dapat menghapus, mendelete, mengupdate, membuat data yang kita input di halaman web kita. Nah, di sini JSON server sendiri itu kan udah saya jelasin. Kemudian CRUD sendiri itu singkatan dari create, read, update, dan delete yang menggambarkan operasi dasar dalam pengolahan data di aplikasi. Kemudian GET request itu permintaan untuk membaca atau mengambil data dari server. Kemudian ada POST request itu permintaan untuk menambahkan data baru ke server. Kemudian PATCH request itu permintaan untuk memperbarui sebagian data di server berdasarkan ID tertentu. Kemudian delete data itu untuk menghapus. Nah, React Native sendiri itu merupakan framework berbasis JavaScript yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform seperti Android dan iOS. Kemudian state management di React Native itu cara mengolah data atau status aplikasi menggunakan hook seperti useState untuk menyimpan data yang berubah secara dinamis selama runtime. Kemudian flatlist itu merender daftar data dalam bentuk yang efisien, terutama daftar yang panjang. Kemudian di situ nanti ada touchable opacity itu komponen interaktif di React Native yang digunakan untuk menangkap interaksi sentuhan seperti klik. Kemudian ada text input untuk mengisi atau memasukkan teks. Kemudian save area view itu adalah untuk tidak memastikan konten dari web kita itu tidak tumpang tindih antara elemen antar muka pengguna eh antar muka perangkat. Kemudian use effect itu use effect hook itu untuk menangani efek samping seperti memuat data dari API untuk memperbarui data ketika komponen di render. Nah, kemudian alert itu untuk menampilkan kotak dialog untuk peringatan atau konfirmasi kepada pengguna. Kemudian style sheet juga kita untuk mengolah gaya dari aplikasi yang kita buat. Nah, langsung aja ke praktikumnya. Nah, di sini pastikan udah membuat eh, JSON servernya sendiri dan juga udah menjalankan servernya supaya nanti data kita tuh bisa kesimpan di servernya. Kalau ini tidak dinyalakan, data di halaman aplikasi kita itu tidak tertampil dan juga tidak bisa diapa-apain. Nah, kemudian setelah itu kita atur eh, di sini ada CRUD mahasiswa NAV. Ini merupakan navigasinya dari eh, create data, edit data, list data. Ini navigator eh, di halaman menu yang di bawahnya itu. Nah, untuk pengaturannya disesuaikan dengan nama-nama yang akan ditampilkan atau halaman yang akan ditampilkan dengan fungsi return. Kemudian ini juga sama. Kemudian eh, juga butuh eh, tab untuk navigatornya. Nah, kemudian ini adalah pengaturan eh, tombol-tombol dari navigatornya atau buttonnya atau tab screen-nya. Nah, nanti ditunjukin di akhir dan ini adalah icon-iconnya. Pengaturan icon. Kemudian untuk create data sudah dijelaskan di acara kemarin yang dimana di sini saya ulang secara singkat. Pastikan apa namanya import library-nya ini terpenuhi. Kemudian di sini adalah data-data yang akan ditampilkan untuk mengisi form dari create datanya sendiri. Kemudian di sini apa sih yang akan disubmit ke dalam formnya?
itu adalah first name, last name, email, kelas, gender. Kemudian ini ada fetch API yang dimana hasil submitnya itu nanti akan diarahkan ke server yang JSON yang kita buat. Kemudian nanti di accept application JSON. Nah, kemudian di sini uh, ada alert atau kontak dialog itu untuk memberi informasi kepada pengguna yang dimana informasi tersebut ketika kita sudah create data, dia akan muncul data tersimpan. Nah, kemudian ini adalah text input yang dimana text input ini dapat digunakan untuk mengisikan nama depan, nama belakang, dan sebagainya. Nah, ini eh, setelah itu ini adalah pengaturan gayanya. Nah, terus habis itu di edit data. Edit data ini pasti sama dengan yang tadi. Kita membutuhkan import library dan di sini ada beberapa icon yang dari Font Awesome. Nah, di sini adalah eh, oh ya, list data dulu ya. Oke, dari create datanya sendiri itu nanti akan masuk ke dalam list data. Yang dimana list data ini sama import library-nya dulu dan kemudian touchable opacity-nya juga dipastikan terinput supaya bisa diklik. Nah, di sini pastikan bahwa kita mengundang atau menampilkan untuk menampilkan hasil dari create data ke dalam list data menggunakan JSON server ini. Kemudian nanti di loading, terus habis itu data user, kemudian habis itu di refresh, ini mana fungsi refresh ini untuk ketika create datanya sudah selesai, kan berarti kita tidak perlu mengulang dari awal run aplikasinya, tinggal kita refresh, nanti akan muncul data yang sudah diinputkan ke dalam server. Kemudian di sini ada fungsi refresh-nya. Kemudian di sini ada delete data yang dimana ketika kita tidak mau ada atau tidak perlu dari data tersebut itu nanti bisa di delete di sini. Dimana di sini ada pengaturan alertnya juga, dimana di sini harusnya data terhapus. Nah, kemudian di sini ada save area yang dimana save area ini supaya tidak tumpang tindih antara uh, box dari list datanya dengan button hapusnya. Kemudian ini refresh, ini pengaturannya. Nah, kemudian ini ada alertnya juga, gimana nanti ada pertanyaan apakah yakin untuk dihapus, terus habis itu ada pilihan iya dan tidak. Setelah itu, ini pengaturan CSS-nya. Nah, kemudian setelah list data, tahap terakhir adalah kita membuat edit data atau update data yang dimana data dari data ini nantinya formnya yang di list data itu akan tertampil. Nah, di sini create data ini ketika kita mengklik list data yang sudah kita inputkan ke dalam edit data, itu nanti akan diklik dan muncul ke atas yang dimana isinya itu adalah form input lagi. Tetapi itu untuk perubahan. Di mana di sini eh, ada beberapa eh, harus diperhatikan. Yang pastinya ini adalah form inputnya, kemudian ini adalah eh, data user, kemudian di refresh. Nah, kemudian di sini ada submit. Nah, di submit ini nanti akan diarahkan lagi dimasukkan ke dalam JSON server.
Kemudian nanti ada sama seperti yang di create data, data tersimpan. Kemudian ini untuk men-select itemnya apa aja yang bisa diubah. Nah, kemudian di sini refresh nanti akan berubah. Kalau perubahan terjadi, tinggal merefresh halamannya. Kemudian nih use effect yang dimana dia akan memberikan efek kepada eh, form inputnya dan dari halaman editornya. Kemudian di sini ada save area yang dimana supaya tidak tumpang tindih dari teks input dan sebagainya. Kemudian ini adalah pengaturan gaya. Nah, saat itu pastikan juga pada indeks data indeks JS ini dipastikan di halaman CRUD mahasiswa NAF yang dimana ini adalah navigasi dari halaman NAV-nya sendiri, navigator dari semua yang telah kita buat. Kemudian ini adalah app JSON. Nah, ini mungkin saya stop dulu untuk memberikan. Oke, di sini saya akan menunjukkan hasil dari running aplikasinya. Nah, di sini tuh halaman pertama itu adalah tambah data atau create data, yang dimana kita bisa mengisikan form input yang dibuat. Hmm. Kemudian kita simpan. Nah, ini ada alert buat menginfokan atau kontak dialog. Di sini data tersimpan, klik OK untuk menyimpannya. Kemudian di sini kita refresh dengan fungsi refresh page yang telah dibuat. Nah, ini adalah data yang tadi kita inputkan dari form isi. Kemudian di sini ada edit data yang dimana ini juga di refresh. Kemudian untuk mengedit data, tinggal klik, nanti akan muncul di sininya. Klik, nah akan muncul di sininya. Nah, kemudian kita klik edit. Nah, ini adalah data tersimpan. Nah, ini akan berubah. Kemudian untuk yang delete itu ada di sini. Ini adalah yang telah kita. Jadi kalau misalkan lakuin perubahan atau baru nambahin data harus di refresh di halaman list data ini. Kemudian kita hapus. Ini adalah perintah alert hapus data. Iya atau tidak? Ya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.